Putusan pemecatan Dr. Terawan Agus Putranto dari anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menjadi kontroversi. Terawan dikenal sebagai pakar medis yang inovatif dengan berbagai terobosannya. Namun di sisi lain, IDI menganggap terobosan Terawan dinilai menyalahi prosedur kajian ilmiah. Bagaimana menyelesaikan konflik antara Terawan dan IDI yang berujung pemecatan? Kali ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya ada anggota Komisi 9 DPR RI, Bang Saleh Partawanan Daulay, dan juga ada Dewan Pakar Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia, Mas Hermawan Saputra. Selamat pagi Mas Hermawan dan juga Bang Saleh. Selamat pagi, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Dan sebenarnya kami pagi ini juga berusaha untuk menghubungi IDI dan juga dari Kementerian Kesehatan. Namun dari kedua pihak ini masih belum bersedia menjadi narasumber kita pada pagi hari ini untuk menjadi catatan kita. Nah, di segmen berikutnya pemirsa Anda juga bisa ikut bergabung untuk interaktif memberikan komentar terkait topik kita pagi ini di nomor telepon 021 5366 0500. Saya ke Pak Saleh terlebih dahulu, apakah yang diketahui masyarakat terkait dengan pemecatan Dr. Terawan ini sebenarnya sudah benar-benar seterang-terangnya kah atau memang masih ada mungkin beberapa hal dari Komisi 9 juga mencari keterangan mengenai apa sih sebenarnya yang terjadi antara IDI dan Dr. Terawan ini, Mas Saleh? Ya, pertama begini, ini kan pemecatan secara permanen bahasanya begitu ya, Dr. Terawan dari keanggotaan IDI ini tentu sangat disayangkan dan kita juga tentu tidak menginginkan hal ini terjadi karena kita yakin masih ada solusi dan alternatif kebijakan lain yang bisa untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kedua, memang ada alasan-alasan yang mungkin disampaikan secara sepihak nih oleh IDI terkait dengan alasan mereka untuk memberhentikan Dr. Terawan. Tetapi sejauh ini kita tidak melihat bahwa alasan-alasan itu cukup kuat untuk memberhentikan Dr. Terawan. Karena Dr. Terawan ini bukan hanya sekedar dokter biasa, tetapi kalau saya mengatakan beliau adalah dokter yang berprestasi, dokter yang sudah menorehkan berbagai macam katakanlah jasa di dalam pengembangan dunia kedokteran di Indonesia. Dan beliau ini selain dokter biasa, beliau juga adalah Tentara Nasional Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia yang pangkatnya terakhir itu Mas Timothy bukan Maijen sebetulnya, Letnan Jenderal masalah itu. Sebelum beliau sekarang sudah pensiun. Nah, sebagai seorang tentara yang berpangkat tinggi seperti itu, saya yakin bahwa jiwa nasionalisme Dr. Terawan ini sudah teruji dan cukup sangat teruji. Dan karena itu tentu pengabdian beliau di dunia kedokteran ini dia adalah bagian daripada pengejawantahan atau pembumian nilai-nilai nasionalisme dia di Indonesia. Dan saya termasuk orang yang agak kenal sedikit ya sejak beliau menjadi menteri ini, dan menurut saya Dr. Terawan ini adalah dokter yang bekerja secara profesional. Beliau memang sejauh ini saya kira sangat layak untuk diberi apresiasi. Kalaupun katakanlah misalnya ada beberapa alasan, misalnya disebut praktek DSA yang dipakai Dr. Terawan ini dianggap tidak sesuai prosedur karena belum belum ada standar akademik dan katakanlah pengujiannya belum diuji secara ilmiah, tetapi faktanya udah puluhan ribu orang yang menjadi pasien Dr. Terawan yang katakanlah sebagian besar diantaranya merasa bahwa praktek Dr. Terawan tersebut tidak ada masalah, bahkan ada yang sembuh justru dari keluhan-keluhan yang mereka hadapi sebelum dilakukan DSA itu satu. Kemudian kedua, ada juga alasan yang mengatakan bahwa ini Dr. Terawan membuat vaksin Nusantara, vaksin di mana ini belum dikeluarkan izinnya, tetapi sudah dipromosikan, sudah dikatakanlah diiklankan lah dalam tanda petik seperti itu. Nah, faktanya ini sebetulnya Dr. Terawan sudah berjuang juga habis-habisan bagaimana agar beliau mendapatkan izin itu, tetapi lagi-lagi ini secara politik juga belum menguntungkan kepada Dr. Terawan sehingga izinnya sampai sekarang nggak keluar juga. Bandingkan dengan izin dari vaksin-vaksin luar yang datang ke Indonesia yang kadang-kadang hitungannya dalam 1 minggu sudah keluar izinnya. Dan kita juga terkejut beberapa nama-nama vaksin sudah keluar dan segera begitu. Dibandingkan dengan vaksin Nusantara ini sudah hampir 2 tahun berjuang ya sampai sekarang belum keluar izinnya gitu. Dan sekarang kita sudah menuju endemi, vaksin Nusantara tetap belum bisa dipakai. Nah,
Kemudian saya termasuk pasien Dokter Terawan, baik DSA maupun vaksin Nusantara itu. Oke. Saya sudah di DSA dengan keluarga saya. Saya juga sudah divaksin Nusantara dengan keluarga. Saya merasa tidak ada masalah apa-apa di situ. Saya merasa bahwa confident sekali bahwa menerima vaksin yang disuntikan ke saya oleh Dokter Terawan langsung. Nah, ini menunjukkan bahwa saya rasanya tidak akan melihat ada masalah di sini ya terkait dengan ini. Maka tentu masyarakat pun mungkin ya sebagian besar bahkan itu akan mempertanyakan ini alasan daripada Dokter Terawan ini diberhentikan secara permanen oleh ID. Ini kan akan menjadi presiden buruk. Mengapa dikatakan menjadi presiden buruk? Karena kalau Dokter Terawan dipecat secara permanen, berarti yang bersangkutan tidak boleh lagi membuka praktek. Kalau yang bersangkutan tidak boleh membuka praktek, sementara dia punya pasien, ya mohon maaf, ini ngantri, Mas. Setahu saya ngantriannya panjang sekali. Jadi kalau misalnya tidak boleh buka praktek dan antriannya panjang, sementara masyarakat membutuhkan, nanti ujung-ujungnya keputusan dari ID ini tidak diikuti. Kalau tidak diikuti, katakanlah karena masyarakat butuh, bukan karena Terawan bandel, tapi mungkin masyarakatnya butuh, lalu Dokter Terawan tidak bisa membiarkan itu, lalu dia mengobati, karena memang jiwa nasionalisme tinggi. Dia akan mengobati. Apa dampaknya itu, Pak Saleh, kalau terus dilanjutkan? Akan mengurangi legitimasi ID. Kalau misalnya putusan ID nggak diikuti, kan berarti kan ID sendiri yang rugi. Artinya lembaga ini ya tidak diikuti. Nah, makanya saya katakan untuk apa kita terburu-buru melakukan pemecatan sementara masih ada solusi dan alternatif jalan lain untuk bicara di antara ID ini. Jadi ini jangan sampai orang melihat bahwa Dokter Terawan dipecatnya itu karena ada faktor-faktor internal di ID yang tidak bisa diungkapkan secara terbuka ke publik. Yang dibuka-buka tadi itu kan hanya katakanlah yang bisa dijawab lah, gampang menjawab itu. Itu yang sebenarnya kita ingin tahu tadi, Bang Saleh, apakah memang ada hal lain begitu? Mengapa kalau tadi Anda mengatakan vaksin Nusantara kok lama sekali dan Anda tadi sempat menyebut kayak kurang beruntung secara politis. Apa artinya begitu, Bang Saleh? Apakah memang ada pihak yang tidak menginginkannya dan apa alasannya gitu, Bang Saleh? Jadi saya mengatakan misalnya kayak vaksin Nusantara. Kita kan sudah bolak-balik membahas ini di Komisi 9. Saya termasuk orang yang concern untuk mendukung vaksin Nusantara ini dikeluarkan izinnya. Tapi Badan POM mengatakan ini tidak ada hak Badan POM untuk mengeluarkan izinnya. Menurut Badan POM apa yang dimaksud dengan vaksin Nusantara itu adalah bukan vaksin. Katanya adalah terapi. Kalau terapi kami tidak mau ikut. Lalu kan kita mendesak terus. Nah, Badan POM juga tidak mau misalnya berkutat berhenti di situ. Lalu mereka membuat pertemuan lah ini antara pemerintah dalam hal ini Badan POM dan juga pihak peneliti dari Pak Terawan. Lalu disimpulkan ya sudah Pak Terawan kerjakan sendiri, kemudian Badan POM ya tetap bekerja dengan ngurus yang lain. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi ternyata izinnya itu tetap tidak keluar-keluar juga. Ya kan, walaupun mereka ini sudah bisa mengerjakan satu mengerjakan ini, satu mengerjakan itu, akhirnya tidak keluar juga. Itu yang fakta yang terlihat ini yang saya ikuti ya. Nah, sekarang ada apa di balik itu? Ya kan? Nah, kalau misalnya ada yang gini loh, Mas, dalam teori ilmu pengetahuan itu ada namanya falsifikasi, Mas. Ya, nanti dicek lagi itu. Falsifikasi itu artinya apa? Falsifikasi itu adalah metode untuk menggugurkan suatu teori yang dianggap salah. Jadi kalau Terawan ini dianggap salah, tidak benar, silakan cari falsifikasinya. Gitu ya. Nah, buktikan bahwa dia salah gitu. Buktikan bahwa vaksin Nusantara itu tidak benar. Nah, kalau misalnya ada yang bisa mengatakan tidak salah, ada yang mengatakan tidak benar, ya sudah nanti secara akademik dikatakan vaksin Nusantara salah, Dokter Terawan harus berhenti. Juga tapi dengan kan sampai sekarang gitu ya. Iya, sekarang falsifikasinya nggak ada itu. DSA juga nggak ada. Ini silakanlah belajar metodologi ilmu pengetahuan lah. Saya kira dokter-dokter yang juga ilmunya tinggi-tinggi di ID itu juga udah pernah belajar itu apa yang dimaksud dengan justifikasi dan apa yang dimaksud dengan falsifikasi di dalam metodologi ilmu pengetahuan. Jadi Anda merasa harusnya itu yang dilakukan. Kalau memang salah maka terbukti salah dulu baru bisa menjalani pemecatan seperti ini. Saya ke Mas Hermawan. Apa artinya Mas Hermawan? Mungkin Anda lebih memahami di dunia kesehatan dan juga kedokteran. Apa artinya ini keputusan MKEK ini terhadap Dokter Terawan? Apakah seperti tadi dibilang tidak boleh lagi melayani pengobatan karena tidak lagi masuk ke dalam ID, atau bisakah tetap berlanjut pengobatan tersebut meskipun ya bukan dirawat dokter begitu judulnya, tapi ya tidak berarti tidak bisa dibantu. Toh kita tahu bahwa tenaga
kesehatan ya tentu saja tidak semuanya adalah dokter, bahkan yang memberikan layanan kesehatan yang dipercaya oleh masyarakat tidak semuanya pernah mempelajari mengenai kedokteran begitu, dan tetap saja diminta untuk mengobati walaupun dengan metode-metode mereka sendiri begitu. Apa artinya ini, Mas Herman? Iya, jadi Mas Timo, apa yang disampaikan Bang Saleh tadi sebenarnya mewakili perspektif masyarakat ya. Jadi ada dua perspektif yang ingin saya sampaikan dan ingatkan di dalam forum yang baik pagi hari ini. Pertama ada perspektif masyarakat, jadi benefit dari sebuah layanan praktek kesehatan. Yang kedua dari perspektif organisasi profesi di bidang kesehatan. Nah, kalau saya menjelaskan dari perspektif masyarakat agak panjang sekali, tetapi tadi sudah cukup diwakili oleh Pak Saleh, di mana testimoni kebaikan dan benefit dari sebuah praktek kesehatan itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan tentu bukan Bang Saleh saja, sudah banyak sekali masyarakat pun yang memanfaatkan apa yang sudah diinisiasi oleh Pak Terawan sebelumnya. Tetapi yang menarik dari perspektif organisasi profesi. Organisasi profesi itu tunduk pada undang-undang. Kalau kedokteran itu ada undang-undang praktek kedokteran, dan rumpun kesehatan yang lain ada undang-undang tenaga kesehatan, terutama nomor 34 tahun 2014 ya. Jadi undang-undang nomor 36 tahun 2014, maksud saya tentang tenaga kesehatan. Semua profesi di bidang kesehatan itu kurang lebih itu ada 16 organisasi pokok, ada 23 organisasi profesi turunan, banyak sekali. Tetapi tipikalnya hampir sama, bahwa organisasi profesi itu fokus pada peningkatan kompetensi, keterampilan, pengetahuan yang up to date, tetapi juga ada penjaminan terhadap keamanan mutu dan juga keselamatan pasien. Nah, yang ketiga menyangkut adalah kedisiplinan, etik, dan juga kinerja profesi secara profesional. Nah, pada konteks ini, kalau kami melihat dan mengamati perjalanan ID tentang Dr. Terawan ini sudah cukup lama. Rasanya di tahun 2015 itu pernah ada RDP di DPR RI oleh MKEK ID dan menjelaskan bagaimana proses DSA yang sudah berlangsung sejak 2013, kalau nggak salah ya. Bahkan saya pribadi pernah terlibat dalam perencanaan Cerebrovascular Center di RSPAD. Itu sekitar tahun 2012-2013 dan di penghujung pemerintahan Pak SBY dulu. Nah, ini kan proses yang sudah cukup panjang dalam konteks rapat secara etik dan juga kolegium secara kompetensi keilmuan di organisasi profesi, sehingga patut diurai dalam sebuah forum ilmiah. Dan juga itulah yang sering disampaikan oleh ID melalui media, bahwa sudah ada komunikasi untuk membuka ini, membedahnya dari perspektif ilmiah, persis seperti yang disampaikan Pak Saleh tadi. Tetapi kan ID melihat ini kan sesuatu yang tanda kutip tidak berjalan dengan baik dalam forum ilmiah di internal. Karena kenapa? Di dalam ini kan kita mengetahui bahwa puluhan ribu organisasi yang seprofesi para dokter-dokter itu, yang muda, yang senior, yang guru besar, itu semua ada di bawah naungan ini. Jadi bukan dari perspektif personal. Dan itu juga yang terjadi di organisasi profesi bidang kesehatan yang lain. Nah, di tahun 2020 sebenarnya ini yang menarik. Nah, di tahun 2020 dan 2021, walaupun sebenarnya di 2020, di bawah Menteri Pak Terawan sendiri ya, waktu itu beliau masih menjadi menteri, itu kan dilakukan pelantikan Konsil Kedokteran Indonesia, dan juga tenaga kesehatan yang lain berproses Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Tapi dilalah yang sudah dilantik itu adalah Konsil Kedokteran, KKI. Nah, begitu KKI dilantik, kemudian ada protes dari ID, ada polemik secara internal, KPKI berhenti berproses. Dan artinya organisasi profesi yang lain menjadikan kasus ID ini sebagai presiden. Artinya kuat di ID atau lemahnya di ID atau baiknya hubungan ID dengan pemerintah dan sebaliknya menjadi acuan untuk organisasi kesehatan yang lain. Dan akhirnya KPKI itu tertahan sementara ID yang sudah dilantik. Terlepas dari substansi polemiknya, terlepas dari kisahnya, tetapi bahwa organisasi profesi itu biasanya tidak serta-merta. Panjang proses yang berkaitan dengan etik medis, panjang yang berkaitan dengan substansi keilmuan, dan juga ada bidang.
di bawah ID itu kan ada organisasi mulai dari PDUI yang sifatnya dokter umum sampai ada yang spesialis dan subspesialis, dan itu semua tentu akan disesuaikan dengan rumpun keilmuan di mana keilmuan Pak Terawan diuji dan juga dipresentasikan digelar untuk kebaikan masyarakat juga. Itu yang dilihat dari perspektif organisasi profesi, sehingga dari sisi kita saat ini, di sisi lain kita juga harus husnuzon dua-duanya. Ada proses yang sudah berjalan, tapi saya pikir tepat kalau DPR RI melalui Komisi 9 itu memfasilitasi komunikasi, tetapi tidak langsung menjas seperti Bang Saleh tadi, tidak langsung menyimpulkan dan menjas keberpihakan, apalagi ini masuk ke ranah perspektif politik, begitu, Bung Timo. Oke, dari di mediasi. Nah, sebelum sana saya kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah ini berarti secara langsung Dr. Terawan tidak bisa lagi melayani siapapun masyarakat yang datang untuk meminta mungkin arahan pengobatan dari Dr. Terawan? Apakah langsung lantas berarti seperti itu? Oh iya, jadi ada proses snowballing kan di situ yang terjadi. Kalau kita melihat dari keputusan ID itu hanya mengikat pada anggota ID dan juga orang-orang yang terlibat menjadi mitra ID secara tidak langsung. Nah, sekarang bagaimana keterkaitannya dengan undang-undang juga yang saya sebutkan tadi, bahwa setiap tenaga kesehatan yang praktek secara pribadi maupun di fasilitas kesehatan wajib memiliki STR. Ini sebagai license, pengakuan. Nah, dengan adanya STR ini kan pengakuan kompetensi. Nah, maka itu siapa yang mengeluarkan ini dan siapa yang merekomendasikan ini, yang terlibat dalam proses ini juga adalah organisasi profesi. Artinya dalam konteks ketika ID tanda kutip tadi memberhentikan secara permanen, nah STR ini sulit dan rekomendasinya dari organisasi profesi tidak ada lagi, maka dimanapun konsekuensinya, dimanapun praktek medis layanan kedokteran itu dilakukan, apakah secara pribadi maupun secara kelembagaan di Vaskes, tentu saja resikonya tidak akan bisa secara formal praktek untuk layanan kesehatan yang dimaksud, Bung Timo. Oke, tapi kalau Dr. Terawan memberikan layanan bukan sebagai dokter, gitu. Ini kan karena kita tahu kalau misalnya beliau sebagai dosen, sebagai konsultan, sebagai akademisi dan lain-lain, itu masih sangat dimungkinkan. Tetapi dalam ranah praktek kedokteran selaku tenaga profesional bidang kesehatan, tentu itu yang memiliki konsekuensi. Oke. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi, Bang Saleh. Saya juga ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Komisi 9 DPR RI. Apakah benar tadi akan mencari keterangan lebih jauh atau bahkan memediasi antara ID dan juga Dr. Terawan. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan usai jeda berikut ini.